Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa yang menekuni studi politik dimanapun Anda berada. Wabil khusus mahasiswa saya Prodi Ilmu Politik semester 5 FISIP UIN Wali Songo Semarang yang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian politik. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas materi tentang pengertian, cakupan, dan peta metodologi penelitian politik. Ini adalah materi kuliah sebenarnya, pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian politik. Oke, sahabat-sahabat saya semuanya dan atau teman-teman saya, baik itu mahasiswa maupun yang non mahasiswa yang suka mengikuti ilmu politik, diskusi tentang metodologi ilmu politik penting ya diawali dengan memahami pengertian, cakupan, dan peta metodologi penelitian politik. Nah, tapi sebelum saya mengajak teman-teman untuk mendalami materi tentang cakupan dan peta metodologi, ada baiknya kita mengulang sedikit pengetahuan kita tentang menjawab pertanyaan apa itu ilmu politik ya, atau apa itu politik begitu. Meskipun sudah saya jelaskan secara detail ya ragam itu di video saya sebelumnya ini, Anda bisa lihat di atas ini, bisa buka di link di atas ini. Nah, politik sebenarnya adalah aktivitas ya, di mana masyarakat ini membuat, memelihara, dan memperbaiki aturan umum sebenarnya yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Itu makna ideal politik dari sisi ontologisnya. Nah, tapi David E. Apter memiliki pemahaman yang lebih luas lagi bahwa politik itu menyangkut masalah tujuan sebenarnya. Tujuan bagaimana masyarakat itu dibentuk. Jadi sasaran masyarakat yang baik. Jadi tujuan masyarakat dibentuk untuk menjadi masyarakat yang baik. Termasuk berkaitan dengan cara-cara pemerintah sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang baik itu. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam sistem demokrasi misalnya, maka yang dilakukan adalah dengan cara pelibatan publik, pelibatan banyak pihak di dalam proses-proses tata kelola pemerintahan, misalnya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik. Nah, kegiatan-kegiatan dari pemerintahan ini atau dari mereka yang diperintah publik, ya itu juga bagian dari kajian politik. Khususnya tindakan-tindakan politik yang diungkapkan dalam pemberian suara, itu juga bagian dari kajian politik. Pendapat umum, pembentukan sikap, ya, dan hubungan-hubungan yang mendasar antara masyarakat dan pemerintah. Relasi masyarakat pemerintah itu juga bagian dari kajian politik sebenarnya, itu juga politik. Nah, pusat perhatiannya adalah sebenarnya pada kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan itu dimiliki bersama melalui proses partisipasi dan perwakilan. Ini adalah makna politik dalam konteks negara demokrasi. Dan bagaimana ia dipengaruhi ya oleh pertumbuhan dan perubahan sosial, ekonomi, politik yang ada. Nah, tapi selain itu, guru saya di Gajah Mada, Prof. Purwo Santoso, beliau memaknai politik itu sebagai perjuangan atas kepentingan yang melibatkan relasi kuasa yang ada dalam seluruh relasi sosial dalam politik. Sehingga politik adalah merupakan ketajaman analisis. Politik berkaitan dengan cara kita mempermasalahkan atau membahas realitas sosial, realitas politik, dan relasi sosial dengan analisis dan justifikasi politik. Itu penting. Jadi ini yang membedakan ya adik-adik mahasiswa ilmu politik dengan mahasiswa sosiologi atau antropologi adalah soal sejauh mana kita bisa mempermasalahkan atau membahas realitas sosial politik itu dan relasi sosial yang ada dengan analisis dan justifikasi politik. Nah, ini
pemahaman politik, ya, ilmu politik berkaitan dengan dari sisi ontologis dan epistemologis gitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi perbedaan nyata sebenarnya ilmu politik dengan ilmu sosial lain itu tidak begitu banyak sebenarnya, karena ada banyak persamaan. Tapi perbedaan yang mencolok, ya, kita sebagai ilmuwan politik atau Anda sebagai mahasiswa politik dengan mahasiswa ilmu sosial lain itu juga bukan hanya dalam melihat realitas sosial yang ada, tidak semata-mata hanya berdasarkan konsep murni secara historis, sosiologis atau psikologis, ya. Bagaimana itu membentuk realitas sosial politik, tapi juga mempertimbangkan perilaku-perilaku politik, perilaku manusia dan institusi-institusi politik di dalam membentuk realitas politik itu sendiri. Itu yang penting diperhatikan gitu. Nah, ada 3 unsur utama dalam ilmu politik, ya, kalau kita mendalami soal metodologi penelitian politik. Yang pertama adalah unsur ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Ini kalau belajar filsafat ilmu dijelaskan secara detail itu. Hampir semua ilmu memiliki basis itu, basis ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ontologis ini sebenarnya berkaitan dengan suatu teori tentang ada atau hakikat dasar ada, being. Kalau berkaitan dengan studi politik, maka hakikat realitas politik yang sesungguhnya itu apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam persoalan ontologis itu berkaitan dengan apakah ada suatu dunia nyata, realitas politik di luar sana, begitu, yang independen dari pengetahuan kita tentangnya, dan apa yang ada untuk diketahui. Misalnya, apakah ada perbedaan esensial antara gender, kelas, atau ras yang ada dalam semua konteks dan sepanjang waktu. Singkatnya, ontologi itu mencerminkan pandangan peneliti tentang hakikat dunia atau hakikat realitas politik yang Anda kaji. Itu. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, ontologi itu berkaitan dengan itu. Apakah realitas sosial itu independen, ya, dari pengaruh-pengaruh yang lain, atau dia sebenarnya dibentuk, ya, oleh kondisi-kondisi tertentu? Apakah itu berkaitan dengan struktur sosialnya, institusi politik, atau tindakan-tindakan aktor atau agen yang ada di balik atau yang ada di realitas sosial itu, politik, realitas sosial maupun realitas politik. Nah, sedangkan epistemologi itu sebenarnya adalah sederhananya suatu teori tentang pengetahuan, ya. Ini mencerminkan pandangan peneliti, sebenarnya. Jadi epistemologi itu berkaitan dengan pandangan peneliti tentang apa yang bisa diketahui tentang dunia, kalau ini tentang realitas politik, dan bagaimana dapat mengetahuinya. Jadi soal bagaimana pengetahuan itu didapatkan, itu epistemologi. Karena itu ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan epistemologi, yaitu pertama soal bagaimana sih kita mengetahui dunia, realitas dunia, atau bagaimana sih kita mengetahui realitas politik yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Dan hubungan apa yang muncul antara peneliti dan yang diteliti, yang diketahui, atau dalam hal ini realitas politik. Nah, masing-masing paradigma, kita nanti akan bahas itu. Kalau orang-orang paradigma yang menganut paradigma positivis akan melihat bahwa relasi atau hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu berjarak. Tapi kalau non positivis itu hubungannya melekat, tidak ada hubungannya berjarak. Ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Nah, yang ketiga dari unsur, ya, dari tiga unsur itu, yang pertama, yang ketiga adalah aksiologi, ya, yaitu suatu teori tentang kegunaan ilmu. Untuk apa sih ilmu itu? Apa kegunaan dari ilmu pengetahuan? Apa kegunaan dari ilmu politik yang Anda kaji itu, atau realitas politik yang Anda teliti itu? Apa tujuan ilmu atau tujuan penelitian politik Anda lakukan? Ya, apa tanggung jawab sosial sebagai seorang ilmuwan? Kalau saya sendiri, karena saya menganut ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, dan ilmu pengetahuan itu harusnya dibikin untuk tujuan-tujuan kemaslahatan manusia, maka tujuan
ilmu diciptakan, riset dilakukan, tanggung jawab sebagai seorang ilmuwan politik adalah melakukan transformasi perubahan sosial politik menjadi lebih baik, bukan semata-mata mengungkap apa yang terjadi. Gitu. Nah, apakah studi-studi politik itu dapat menjadi sarana membantu mencapai tujuan hidup? Nah, itu pertanyaan lanjutan. Itu berkaitan dengan berarti ilmu itu kita ciptakan, kita produksi untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial politik. Ini berkaitan dengan ilmu politik. Nah, atau ilmu politik juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri? Itu pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaan berikutnya soal mungkinkah ilmu politik itu dapat menimbulkan gejala dehumanisasi? Nah, atau bahkan mengubah hakikat manusia itu sendiri? Mungkin nggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan aksiologis. Yang itu semua menjadi beban atau menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, penting kemudian penelitian itu untuk apa sebenarnya? Nanti dampaknya apa dan sebagainya. Jadi ada tujuan mulia. Jadi riset tidak semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi alangkah baiknya ya kalau kita mengutip Mansur Fakih ya dalam beberapa bukunya ya soal intelektual organik misalnya. Nah, seorang intelektual itu harus menghasilkan pengetahuan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial, advokasi begitu. Nah, meskipun ada beberapa kalangan positivis, orang liberal ya berpandangan bahwa pengetahuan ya untuk pengetahuan. Nah, itu nanti bisa bahaya. Bom nuklir itu diciptakan ya kemudian disalahgunakan, kan itu bahaya. Diciptakan untuk tujuan pengetahuan, tapi pada faktanya kemudian bahaya. Ya, salah satu korban dari bom nuklir pertama yaitu ya bagaimana dua kota besar di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Nah itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada cakupan studi politik. Sebelum Anda mendalami metodologi politik lebih dalam, detail nanti, yang perlu diperhatikan adalah soal cakupan studi politik. Nah, cakupan studi politik itu sebenarnya masing-masing paradigma, masing-masing pendekatan memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kita akan mulai melihat bagaimana sih cakupan studi politik dari beragam pendekatan. Pertama ada pendekatan behavioralisme, ya. Ini yang berkembang cukup pesat ya dan berpengaruh pada perkembangan studi politik di dunia, diawali di Amerika Serikat misalnya. Bahwa dalam perspektif pendekatan behavioralisme, ya, dia melihat cakupan studi politik itu konsentrasinya, dia berkonsentrasi terhadap proses-proses politik berkaitan dengan politik mainstream dan pemerintahan. Soal perilaku politik elit, perilaku politik birokrasi, perilaku politik sekarang sudah berkembang menjadi perilaku politik pemilih masyarakat. Kemudian teori rational choice gitu. Atau pendekatan rational choice. Dia peduli pada kondisi menuju tindakan kolektif dalam dunia politik mainstream. Itu soal cakupan studi politiknya. Kemudian ada lagi pendekatan institusionalisme yang berfokus pada aturan, pada norma, nilai yang mengatur transaksi politik, yang mengatur relasi-relasi politik, dan cenderung melihat pada pengaturan institusional dalam dunia politik mainstream. Nah, itu. Nah, meskipun sekarang bahwa pendekatan ini ya sudah lama sebenarnya mengalami perkembangan yang luar biasa yang disebut sebagai new institutionalism. Nah, kita akan kaji di pertemuan yang lain secara khusus itu. Di mana ada historical institutionalism, ya rational choice institutionalism, sociological institutionalism. Dia punya ruang lingkup yang lebih besar, tidak hanya semata melihat institusi formal, tidak hanya semata melihat aturan-aturan, tapi juga melihat nilai yang terstruktur dalam realitas sosial masyarakat, norma juga. Nah, pendekatan berikutnya soal pendekatan feminisme gitu, yaitu suatu definisi proses yang luas. Dia melihat tuh politik itu dilihat sebagai satu proses politik dilihat sebagai suatu aktivitas yang terjadi dalam banyak tempat, bahkan sampai pada ruang yang terkecil sekalipun. Kan pandangan feminisme yang cukup terkenal yaitu sesuatu yang bersifat pribadi
dapat menjadi politik. Semakin pribadi itu semakin politik begitu. Nah, artinya apa? Kajian politik ruang lingkupnya tidak hanya semata-mata mengkaji soal negara, tidak hanya semata-mata mengkaji soal perubahan-perubahan sosial politik, tapi juga mengkaji praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas politik, relasi sosial yang terjadi di dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, pertemanan, begitu. Itu feminisme. Jadi bagaimana relasi laki-laki dengan perempuan, bagaimana relasi anak dan suami, anak dan bapak dan ibu gitu, relasi suami dan istri begitu. Itu juga menjadi bagian dari studi politik. Kemudian ada lagi yang mulai berkembang, yaitu pendekatan anti fundamentalisme atau teori interpretatif, ada kemudian konstruktivis gitu. Dia melihat politik adalah suatu kontes narasi dan kepentingan yang dapat terjadi dalam banyak ragam setting, bahkan yang tidak ada branding politiknya pun itu juga menjadi bagian ruang lingkup kajian politik misalnya. Contoh di sektor kesehatan, sektor pembangunan infrastruktur, soal sampah, ya lingkungan, itu juga bisa menjadi bagian dari objek kajian politik. Pelayanan kesehatan gitu. Soal bagaimana warga negara mengakses pelayanan kesehatan, itu juga bisa menjadi kajian politik, bahkan menjadi kajian untuk menganalisis persoalan-persoalan kewarganegaraan. Itu dari kesehatan. Ada beberapa buku yang sudah menulis soal itu. Kemudian Marxisme. Nah, ini cukup banyak digandrungi. Mau rubuh, sorry. Nah, Marxisme ini politik bagi kalangan Marxisme. Politik dilihat sebagai perjuangan antar kelompok sosial, perjuangan kelas, gitu. Kelas sosial. Tapi dalam perkembangan neo-Marxis, kelas tidak semata-mata ditentukan soal penguasaan alat reproduksi, begitu. Tapi kelas juga berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas, ya. Sejauh mana posisi sosial seseorang di dalam tatanan kehidupan sosial itu juga bagian dari analisis kelas, begitu. Artinya pemaknaan kelas tidak semata-mata soal penguasaan alat produksi, ya, tapi lebih luas dari itu. Kita akan kupas lebih detail di pertemuan yang lain. Pertemuan ini kita hanya memberikan pengantar saja. Teman-teman, nanti akan di akhir video ini akan saya berikan buku yang layak untuk dibaca untuk mendalami materi ini. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan soal keragaman tentang definisi, tentang cakupan politik atau studi politik, penelitian politik yang disajikan para ilmuwan dari berbagai perspektif tadi, ya, sebenarnya disebabkan, ya, itu semua disebabkan dari perbedaan paradigma yang mereka paradigma yang mereka ikuti, gitu. Yang dibedakan di dalam memahami 3 unsur atau elemen yang saling terkait sebenarnya. Yang 2 sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama soal ontologis, yang kedua soal epistemologis, yang ketiga soal metodologis. Ontologi sekali lagi itu berkaitan dengan bagaimana melihat dan memahami realitas dasar tentang makna politik, ya. Kalau epistemologis tadi saya jelaskan bagaimana realitas politik itu diketahui caranya sih, dan bagaimana hubungan antara peneliti dan yang diteliti, ya, itu. Sedangkan metodologis ini memfokuskan diri pada cara kita mendapatkan pengetahuan tentang realitas politik. Ini sebenarnya pendalaman dari aspek epistemologis dalam sebuah ilmu. Ada banyak ya metodologi, ada eksperimental, ada manipulatif, biologis, hermeneutik atau interpretatif dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan metodologis. Nah, kemudian apa lagi yang perlu dipahami dari kajian ini yang saya kira penting untuk dipahami mahasiswa ilmu politik yang mendalami metodologi politik, soal dimensi-dimensi metodologis dalam penelitian politik, ya. Saya ingin berikan definisi-definisinya saja. Apa saja sih dimensi-dimensi metodologis itu? Yang pertama soal paradigma, ya. Dimensi metodologi itu, paradigma itu penting. Ini membentuk
bagaimana ilmuwan itu melihat realitas sosial. Yang kedua soal pendekatan, kemudian teori, metodologi, dan metode. Ini seperangkat atau dimensi metodologis di dalam yang harus dikuasai ya bagi seorang peneliti termasuk mahasiswa. Yang pertama soal paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu sebenarnya seperangkat keyakinan dan nilai-nilai dasar yang memandu tindakan kita, tindakan seorang peneliti dalam melakukan penyelidikan ilmiah untuk mencari kebenaran atas realitas yang untuk kemudian menjadi ilmu atau disiplin ilmu tertentu. Jadi soal keyakinan nilai dasar yang kemudian menjadi basis kita dalam mencari kebenaran itu, melakukan penelitian itu, paradigma. Paradigma menentukan pandangan dunia peneliti tentang realitas yang dilihat, realitas politik, termasuk soal ontologis suatu masalah, ontologis suatu realitas politik itu sendiri. Itu paradigma. Paradigma penelitian memberikan penjelasan tentang apa yang hendak peneliti lakukan dan apa yang hendak peneliti tidak lakukan. Ya. Termasuk apa saja yang masuk dalam dan di luar batas-batas penelitian yang sah. Jadi dengan paradigma tertentu peneliti bisa memiliki rambu-rambu apa yang harusnya dilakukan oleh peneliti dan apa yang tidak. Apa yang akan digali dan apa yang tidak. Intinya adalah bagaimana peneliti melihat realitas gitu. Setidaknya ada banyak ya. Saya ingin yang paling dominan dari paradigma positivis, post-positivis, dan non-positivis. Nah, non-positif itu variannya banyak. Variannya banyak. Ada kritis, ada konstruktivis, interpretatif, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian pendekatan. Dimensi yang kedua, pendekatan. Pendekatan itu apa? Nah, pendekatan ini juga masing-masing paradigma memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan ini seperangkat konsep teoritik sebenarnya yang memuat serangkaian ontologis, epistemologis, dan metodologis tertentu yang digunakan untuk membantu dalam membaca realitas dan melakukan penelitian politik. Jadi, satu contoh ya, paradigma behavioralisme. Pendekatan behavioralisme yang cenderung ini bagian dari turunan dari paradigma positivis sebenarnya. Dia akan ketika melakukan penelitian akan berfokus pada perilaku-perilaku individu ya yang ada dalam suatu komunitas atau perilaku individu yang ada dalam suatu pemerintahan atau negara gitu. Jadi fokusnya pada perilaku pemilih. Maka banyak sekali ketika mau melakukan penelitian banyak sekali indikator yang dia tentukan, variabelnya begitu. Dan kebanyakan menggunakan metode-metode kuantitatif melalui instrumen survei gitu, dan lain sebagainya. Ada juga pendekatan institutionalism yang tadi sudah saya singgung bahwa ini kalau orang menggunakan pendekatan institutionalism maka dalam melakukan penelitian dia akan fokus pada institusi-institusi, aturan-aturan, nilai, norma yang terstruktur yang membentuk dalam sebuah institusi, karena mereka meyakini bahwa perilaku individu bahkan realitas sosial politik itu dipengaruhi oleh satu institusi politik. Institusi itu bentuknya regulasi atau kelembagaan, aturan, moral, norma, etika, dan sebagainya. Nah, yang dimensi metodologis yang ketiga, teori ya. Nah, ini penting. Teori itu apa? Teori itu sebenarnya kumpulan ide, konsep, dan doktrin ya, tentang pemikiran politik yang secara teoritik digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Nah, teori itu penting ya. Bahkan teman-teman ketika memiliki pemahaman satu teori ya politik dalam melakukan penelitian itu akan membantu dengan baik bagaimana teman-teman melihat data. Karena teori itu membantu kita di dalam menganalisis persoalan yang sedang kita teliti. Bahkan teori juga membantu kita di dalam menentukan analisis data yang akan kita sampaikan dalam bab skripsi gitu atau tesis untuk mahasiswa S2. Jadi karena itu kalau teman-teman bingung menentukan bab, judul bab dan sebagainya itu jangan-jangan juga ada persoalan di dalam pemahaman teori ya yang digunakan di dalam penelitian. Yang keempat itu soal metodologi. Dimensi metodologis itu dalam penelitian politik, metodologi adalah cara tentang bagaimana peneliti melakukan penelitian
Jadi meneliti itu mulai dari awal sampai akhir proses penelitian. Cara bagaimana peneliti melakukan penelitian, cara bagaimana membuat dan memilih pertanyaan penelitian, termasuk cara bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan penelitian itu bagian dari serangkaian metodologi. Bahkan sampai menyajikan hasil, jawaban, pengetahuan itu dikonstruksi, intervensi, dan solusi-solusi penelitian atau solusi-solusi yang diberikan di dalam analisis masalah. Metodologi juga berkaitan dengan pendekatan apa yang akan digunakan, berkaitan dengan memilih metode apa yang akan digunakan, tekniknya seperti apa. Jadi singkatnya, metodologi itu berkaitan dengan bagaimana peneliti menstrukturkan proses penelitian. Karena metodologi adalah sistem metode dan prinsip untuk melakukan penelitian. Jadi bagaimana teman-teman melakukan penelitian, menstrukturalisasi, menstrukturkan bagaimana proses penelitian itu dilakukan. Yang terakhir soal metode. Ini juga jadi runut. Paradigma, pendekatan itu punya metodologi, metode sendiri-sendiri. Nah, metode, tapi sekarang sudah ada mixed method begitu ya. Itu yang mencoba memadukan beberapa paradigma, dua paradigma gitu. Nah, metode itu soal teknik bagaimana sih penelitian itu dilakukan. Atau tahap-tahap penelitian dilakukan, mulai pengumpulan data, ya, sumber datanya apa, analisis datanya bagaimana, sampai pada penulisan laporan penelitian dan etika penelitian. Setidaknya ada 3 metode dalam penelitian. Pertama metode kuantitatif, kemudian metode kualitatif, dan mixed method. Ya, kuantitatif yang mengedepankan numerik, statistik, dan sebagainya. Kualitatif itu lebih banyak menggunakan data-data deskriptif. Nah, mixed method itu mencoba menggabungkan 2 metode sebelumnya. Yang ini cukup berat. Kalau Anda mahasiswa mau menggunakan mixed method, bukan hanya memerlukan waktu yang panjang, tapi juga biaya yang banyak, terus kemudian tenaga yang cukup banyak dan keras untuk menganalisis data-data yang didapatkan. Bagaimana memadukan antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Jadi tidak gampang. Jadi kalau Anda menulis skripsi, ya pilih saja kualitatif atau kuantitatif. Kecuali mahasiswa S2 bisa lah menggunakan mixed methods gitu ya. Secara pengalaman penelitian, kapasitas keilmuan, dan mungkin biaya juga punya lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau kita bikin piramida ya metodologis itu dalam penelitian, yang pertama di atas ada paradigma ya, kemudian ada metode penelitian, metodologi penelitian, kemudian ada metode penelitian, baru teknik penelitian itu bagaimana dilakukan. Kalau teknik itu lebih teknis banget, Anda mau pakai instrumen apa gitu. Kalau orang kuantitatif pakai survei, atau Anda mau pakai quick count gitu, atau yang lainnya observasi gitu. Nah, kalau kualitatif itu tekniknya macam-macam. Teknik pengumpulan data, misalnya Anda bisa pakai wawancara mendalam, pakai observasi partisipan, kemudian Anda pakai dokumentasi atau kajian literatur begitu, penggunaan dokumen-dokumen, laporan kinerja, laporan kegiatan, informasi-informasi dari berita begitu. Nah, itu berkaitan dengan metodologi ya, peta metodologi penelitian politik. Jadi kira-kira itu teman-teman mahasiswa materi kita hari ini. Jadi untuk memperdalam teman-teman pada materi ini dan memudahkan teman-teman mengikuti kuliah metodologi penelitian politik pada pertemuan berikutnya, ada sekali lagi saya rekomendasikan 2 buku ini. Saya kira cukup bagus, yaitu Ilmu Teori dan Metode dalam Ilmu Politik yang ditulis oleh David Marsh dan Gary Stokers gitu. Dan ada satunya Metodologi Penelitian Politik ya, yang ditulis oleh Lisa Harrison. Jadi 2 buku ini saya kira cukup bagus ya untuk memberikan bacaan pengantar bagi teman-teman sekalian yang ingin mendalami tentang metodologi ilmu politik atau metodologi penelitian politik. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya dan membantu teman-teman memahami peta metodologi ilmu politik, dan ini akan kita dalami pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.